Halo Ces-Cesku, hari ini kita akan menceritakan jalan yang angker menurut orang tua kita. Mari kita simak. Apa jalan yang dianggap seram di wilayah Kabupaten Garut? Jawabannya adalah jalur Gunung Gelap yang terletak di Kecamatan Cihurip, Desa Mekar Mukti. Kabarnya, banyak pengguna jalan yang enggan melintas saat malam hari. Selain kondisi jalan yang memang tanpa penerangan, keengganan warga melewati rute sepanjang sekitar 7 km itu lantaran cerita seramnya di masa silam. Konon, di era 1980, kawasan ini dijadikan tempat pembuangan mayat. Selain itu, Gunung Gelap juga kental akan cerita misterius lainnya, salah satu yang terkenal dan diyakini adalah tempat munculnya Raja Kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi. Mitos ini kemudian dipercaya turun-temurun hingga identik dengan kehadiran jalur tersebut. Berikut informasinya. 1. Kondisi jalur legendaris Gunung Gelap. Secara geografis, jalur ini memang berada di kawasan perbukitan yang gelap dan berdampingan dengan jurang. Kondisi jalur pun terbilang ekstrim, sehingga beresiko dilalui ketika malam. Banyak titik yang berpotensi menyebabkan kecelakaan karena kondisi aspal yang mengelupas dan berlubang cukup dalam. Kondisi jalan yang sudah tua menjadi faktor jalur tersebut mengalami kerusakan. Diperlukan kehati-hatian saat melewati jalur tersebut, karena polanya yang menanjak, menurun, dan berkelok. 2. Berkabut dan membelah hutan. Kondisi jalur di Gunung Gelap adalah melintasi perbukitan dan kawasan hutan. Sepanjang jalan, pengguna kendaraan akan dihadapkan dengan pepohonan rindang, tebing berbatu, dan jembatan. Sensasi syahdu sebenarnya bisa dirasakan, terutama saat berkendara melintasi jalur tersebut saat pagi dan sore menjelang petang. Ini karena di dua waktu tersebut kabut tebal mulai turun dari puncak bukit. Jalannya juga akan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ada yang lebar dengan aspal mulus, ada juga yang menyempit dengan kondisi yang kurang bagus. Beberapa penyempitan jalan terjadi di area tikungan. 3. Jarang ditemukan tempat tinggal. Dari gerbang masuk Gunung Gelap di Kecamatan Cihurip hingga ujung jalan di Kecamatan Cisompet, jarang ditemukan rumah dan bangunan. Beberapa hanya warung semi permanen yang dibuat dari kayu dan bambu. 4. Konon jadi tempat pembuangan mayat. Selain karena minim penerangan dan rute yang cukup ekstrim, Jalan Gunung Gelap juga memiliki cerita kelam di masa lalu. Pada tahun 1810-an, jalur ini merupakan area pembuangan mayat dari para korban Petrus. Di masa itu, sempat terjadi teror penembakan oleh pihak misterius secara acak hingga korbannya meninggal dunia. Walau demikian, masih belum diketahui akan kebenaran informasi tersebut dan masih sekedar cerita turun-temurun. 5. Jadi tempat hadirnya Raja Prabu Siliwangi. Kemudian, cerita lainnya yang melekat dari Gunung Gelap adalah hadirnya Raja Prabu Siliwangi yang merupakan pemimpin Kerajaan Pajajaran di abad ke-15 silam. Konon ini terkait penamaan gelap yang sebenarnya bukan tanpa cahaya, melainkan kilatan petir. Dalam kepercayaan setempat, Raja Prabu Siliwangi pernah melakukan pertarungan dengan seorang jawara yang sangat sakti bernama Prabu Kian Santang yang juga merupakan anak dari Prabu Siliwangi. Jalan Raya Nagrek merupakan jalur penghubung antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut maupun Tasikmalaya. Jalan Raya Nagrek sendiri memang dikenal sebagai jalan yang cukup berbahaya. Kontur jalan yang berbelok-belok dan turunan serta tanjakan curam membuat jalan pengemudi harus ekstra hati-hati. Selain jalannya yang berbahaya, warga sekitar memiliki cerita mistis atau mitos sendiri terkait alasan seringnya kecelakaan terjadi di jalur ini. Dari informasi yang berhasil dihimpun, ada 4 mitos yang ada di jalur Nagrek dan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas. 1. Sosok nenek-nenek di turunan Nagrek. Masyarakat sekitar percaya kalau sosok ini menjadi penanda bagi pengemudi kalau dirinya akan mengalami kecelakaan. Cerita sopir-sopir yang remblong itu sama, ada nenek-nenek mengayunkan tangan di pinggir jalan sebelum turunan pos tangan, ujar Yudi Rustandi sebagai warga Nagrek. Sosok nenek-nenek tersebut, menurut Yudi, biasanya menunjukkan diri pada sopir yang kendaraannya mengalami remblong. Para pengemudi pun biasanya tak bisa menguasai kendaraannya. 2. Orang misterius yang menabur garam. Sehari sebelum terjadinya kecelakaan maut, para penduduk biasanya melihat orang tak dikenal menaburkan sesuatu seperti garam. Orang tersebut biasanya menaburkannya di pinggir jalan tempat terjadinya kecelakaan. 3. Bayangan mendadak melintas di tengah jalan. Bayangan putih sering tiba-tiba melintas di depan kendaraan, seperti orang yang menyeberang jalan tiba-tiba.
Kalau pengemudi kurang konsentrasi, maka akan kaget dan kehilangan fokus sehingga dapat membahayakan kendaraan serta penumpang. Tapi, terlepas dari benar tidaknya mitos-mitos lokal tersebut, tak salah bila kita meningkatkan fokus dan konsentrasi saat berkendara. Jangan sampai berkendara dalam keadaan kurang fokus, karena sangat berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Sukabumi, sebuah wilayah yang dikelilingi oleh keindahan alam alami, menyimpan kisah mistis yang cukup menakutkan. Salah satu tempat yang disebut-sebut sebagai tempat angker di Sukabumi adalah tikungan mematikan di Jalan Cikidang. Tempat ini telah menjadi saksi banyak kecelakaan maut dan telah menelan banyak korban jiwa. Yes, gua akan mengungkap kisah misterius di balik tikungan ini. Apa itu Jalan Cikidang? Jalan Cikidang adalah sebuah jalan yang penuh dengan tikungan tajam dan tanjakan yang curam. Di sebelah satu sisinya, terdapat tebing batu yang membuat tikungan ini menjadi sangat sempit. Sedangkan di sisi lainnya terdapat jurang yang sangat berbahaya. Kondisi jalan yang menantang ini telah menjadi tempat berbagai insiden mengerikan. Konon katanya, tikungan ini dihuni oleh kekuatan gaib yang seringkali mengganggu pengemudi yang melintas di malam hari. Beberapa pengemudi melaporkan pengalaman aneh seperti cahaya-cahaya aneh yang muncul dari kegelapan, suara-suara misterius yang mengisi udara, dan bahkan penampakan sosok gaib di tengah jalan. Lebih menakutkan lagi adalah sejarah kecelakaan yang sering terjadi di tikungan ini. Banyak korban jiwa yang telah kehilangan nyawa mereka dalam kecelakaan maut di Jalan Cikidang. Tanjakan Salawe ini berada di Dusun Tunggul Rahayu, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Meski jalur alternatif, jalan ini sangat penting sebagai penghubung antar kecamatan dan kabupaten. Terutama setelah jembatan Cirahong ditutup untuk kendaraan roda 4. Kendaraan besar dari arah Kabupaten Tasikmalaya pun kerap melintas di jalan tersebut untuk mengirim barang ke Ciamis. Sejauh ini meski titik rawan, belum pernah terdengar ada kecelakaan parah di lokasi tersebut. Tapi sering kejadian kendaraan, terutama mobil besar, yang tiba-tiba mogok tanpa sebab di Tanjakan Salawe. Takut banget deh.